Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di hari istimewa tentu saja pada lebaran di hari yang kedua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bersiaran dari Masjid Jami Al-Wafa, Ponpes Al-Fitian Boarding School Mekarsari, Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah guru-guru yang telah kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haris Hakam, Kiai Jujun Junaidi, Kiai Sumarno Syafi'i, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Fikri Haikal yang tentu saja akan berbagi nasihat bagi kita. Tentu saja ini kita pentingkan untuk menghadapi hari-hari selanjutnya hingga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang pertama, Kiai Haris tentu saja akan menyampaikan satu tema berkaitan dengan menghapus dosa dengan meminta maaf dan memberikan maaf. Inilah tema kita dalam kesempatan kali ini, keutamaan silaturahim dan keutamaan tentu saja di hari Lebaran. Inilah Damai Nusaku, spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin zil haudi wa syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du, yang mulia para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, terlebih kita sampaikan salam takzim untuk guru kita yang mulia Kiai Haji Jujun Junaidi, Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Amal Karam Al-Ustad Fahmi Salim Al-Mukarram Al-Ustad Fikri Haikal, suhu kita subhanallah ya Al-Mukarram Al-Ustad Agung Izul Haq. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya sampaikan salam takzim untuk ketua dan jajaran DKM Masjid Al-Wafa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah tutup rangkaian puasa kita dengan Idul Fitri. Dan sekarang kita masuk di hari kedua. Mudah-mudahan ibadah kita yang kemarin kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan, baik baca Al-Qur'annya diterima oleh Allah, sholat malam kita diterima, sodakoh kita diterima, terlebih lagi puasa kita, amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an diisyaratkan tentang orang-orang yang mendapati Ramadan dan menutup dengan Idul Fitri. Surah Al-A'la ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha itu udah ditahqiq dengan lafaz qad. Sungguh-sungguh beruntung man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Itu ada beberapa riwayat di kalangan sahabat. Kalau kita lihat pada tafsir bil ma'thur, ada yang mengatakan membersihkan di situ adalah membersihkan hartanya. Berarti seperti Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan bahwa shadaqatul fitri wa sholatihi. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah zakat fitrah dan sholat Idul Fitri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, banyak ya, Al-Katsir Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa penafsiran qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, itu yang dibersihkan itu tubuhnya. Jadi bukan cuma hartanya, bukan cuma ya dosanya karena dia bertaubat, tetapi di dalam tubuh itu ada yang namanya hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan satu dosa, fayuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda, maka ditulis di dalam hati itu titik hitam. Kalau dia bertobat,
catatannya ditulis, yang sudah ditulis malaikat ditip dihapus. Apakah yang di dalam hati otomatis terhapus? Tidak. Bagaimana cara menghilangkannya? Puasa. Nih menurut perspektif penafsiran dari Katsir bin Abdullah, bahwa yang bisa membersihkan kotoran dalam hati itu adalah puasa. Ya, jadi dibersihkan hati kita dari hal-hal yang jelek. Jadi kalau seandainya kita berdosa, catatannya sudah hilang, tetapi menghilangkannya itu dengan bulan suci Ramadan. Wa zakara asma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, berzikir. Zikir itu menenangkan hati dan bisa membersihkan hati pula. Fasalla, kemudian ditutup dengan sholat Id. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat Ramadan kita 1 bulan kemarin, maka insya Allah hari ini sudah bersih semua nih. Cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada orang yang mau memperhatikan ini. Ada satu Ibnu Asakir meriwayatkan sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ada seorang ulama namanya Saleh bin Abdullah. Ketika dia selesai sholat Id, maka dikumpulkan anaknya, istrinya semua. Kemudian dia ambil rantai besi diikat kakinya, diikat ke leher. Kemudian debu dilemparin ke mukanya. Semuanya nangis, wabukaan syadid, dan nangisnya sangat luar biasa. Istrinya kaget, ada apa? Sahabat-sahabatnya bilang, ya Saleh, ahadza yaumus surur, hai Saleh, bukankah ini hari bahagia? Kenapa seperti ini? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata orang yang kita sedang bicarakan ini punya kepekaan tersendiri dengan Idul Fitri. Jangan lupa, jangan lengah cuma karena baju kita sekarang bagus, Bapak Ibu bagus, makanan beda dengan yang lainnya, tapi lupa. Nah, Saleh bin Abdullah ini mengingatkan kepada kita, dia mengatakan, saya tahu kalau ini hari kegembiraan, tapi saya tahu bahwa puasa Ramadan mau diambil sama Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah itu. Puasamu untukku. Aqbilahu amla, aku tidak tahu apakah puasaku kemarin diterima apa tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakaian yang kita pakai bagus, boleh bersyukur dan itu disunnahkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang perlu dan jarang orang membicarakan, Idul Fitri dengan Idul Adha ini adalah hari raya yang menggantikan peristiwa ketika Nabi datang ke kota Madinah. Itu ada ulang tahun yang disebut dengan Nairuz, ada Mihrajan. Di Persia, Romawi, mereka kalau malam tahun baru itu bikin acara. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia lihat orang-orang kota Madinah itu pesta dengan Nairuz dan Mihrajan. Maka Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad, qad abdalakumullahu minhuma khairan minhuma. Allah sudah menggantikan upacara Nairuz, pesta malam tahun baru itu sudah diganti dengan Idul Adha wa Idul Fitri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini jarang kita bicarakan karena memang Idul Fitri dengan malam tahun baru jauh. Tetapi sesungguhnya kita punya model sendiri. Kita sudah diajarkan sendiri, kita sudah dijelaskan bahwa orang Islam itu berpestanya setelah melakukan ibadah. Bersih hatinya, bersih hartanya, maka yang ketiga tuntutannya adalah menghapus dosa antara yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kalimat yang mengatakan gini, di dalam hadis di dalam Al-Qur'an itu tidak ada nas yang mengatakan di hari Idul Fitri itu berdatangan minta maaf. Jawabannya benar, karena memang Nabi pada waktu itu
ketika pada Idul Fitri itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian semua. Nabi sebenarnya memberi isyarat. Mana mungkin ibadah seseorang itu diterima kalau dia menjadi orang yang tidak bagus. Apalagi dengan ibunya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti salah seorang ustadz kita akan menjelaskan itu. Tidak akan mungkin orang yang puasanya bagus, Ramadannya bagus, hartanya habis untuk dibelanjakan fisabilillah, tapi ibunya sakit hati kepada dirinya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah, mimpi pun jangan, karena dia tidak akan pernah mendapatkan. Mana mungkin seorang istri yang melukai hati seorang suami, kemudian dia cuma mengandalkan ibadahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayo saya selaku pribadi, Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita perhatikan ini. Bahwa ibadah yang dalam dimensi ketuhanan, yang versinya ketuhan, insya Allah sudah bersih kita. Tapi yang menyangkut urusan sesama belum tentu. Ada orang minta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kata yang dimintain maaf, ya saya terima maafnya, kita saling maafin, kecuali utang. Ya kan, utang tidak lunas dengan sebab minta maaf. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manusia digambarkan di dalam hadis bahwa khatta'un, manusia itu pelaku dosa. Kenapa? Karena ada nafsu. Tapi Nabi memberikan gambaran wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi orang kalau tidak pernah berdosa bermasalah. Jangan-jangan ada koslet. Jangan-jangan idiot ya. Kenapa? Tidak ada ya di dalam hatinya hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang salah. Sehingga Nabi menegaskan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang meminta maaf. Terima kasih Kiai Haris Hakam yang telah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, tetapi ternyata ada satu amalan yang mampu membersihkannya, yaitu dengan amalan saum atau berpuasa. Berpuasa akan membersihkan jiwa kita. Jiwa yang bersih salah satu tandanya adalah gampang untuk memberikan maaf. Itulah yang akan dibahas oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku Spesial Idul Fitri, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Jujun akan memberikan sebuah nasihat kepada kita. Salah satu tanda hati yang bersih adalah dengan kita mudah untuk memberikan maaf kepada orang yang barangkali pernah menyakiti kita. Bagaimanakah kita mampu melahirkan pribadi yang gampang memaafkan? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd, para guru yang terhormat, Kiai Haji Haris Hakam, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Fikri Haikal, dan Mas Agung Izul Haq yang selalu setia di Damai Indonesiaku. Hari ini kita berada dalam acara Damai Indonesiaku di hari kedua Lebaran. Alhamdulillah semuanya masih ceria, baju lebarannya masih dipakai, meskipun tetap pakai masker, menjaga prokes. Tapi tetap kita berbahagia
pada suasana lebaran hari kedua ini. Insya Allah ketupatnya masih ada ya Bu ya. Opor ayamnya masih ada. Karena lebaran tanpa ketupat kayaknya seperti ke Mekah tidak ke Madinah. Ya gitu kan. Dan aneh di kita itu lebaran itu biasanya bajunya bagus-bagus. Makanya saya juga pakai baju lebaran ini. Padahal laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukan orang yang berlebaran, yang aid, yang pakaiannya bagus, yang makanannya banyak, yang duitnya bermiliar-miliar, yang mobilnya ganti yang baru meskipun kalau nyalip mobil orang bersuara lising begitu kan. Atau ketika di starter bersuara nyuk dapat nganyuk gitu kan. Nah gitu. Tapi orang yang itu adalah liman ta'atuhu tazid. Dia yang ketaatannya bertambah. Jadi ukurannya adalah ketika sudah habis Ramadan sekarang, apakah ketaatan kita bertambah atau tidak? Ukur. Kalau makin bertambah maka jadi Aid. Kalau tidak bertambah berarti gagal Aidnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Idul Fitri. Kembali kepada kesucian dan tetap menjaga kesucian. Kesucian bulan Ramadan bawa ke 11 bulan yang lainnya. Kesucian bulan Ramadan bawa ke Syawal. Kesucian bulan Ramadan bawa ke Zulqa'dah. Kesucian bulan Ramadan bawa ke Zulhijjah. Salah satunya adalah yang tadi disebut oleh Mas Agung. Orang suci itu orang yang mudah memaafkan. Semua orang yang hadir di sini meminta maaf itu bisa semuanya. Gampang semuanya kalau cuma sekedar minta maaf. Tapi tidak semua orang yang hadir di sini termasuk yang ada di depan ini termasuk saya yang ngomong memaafkan itu yang susah. Makanya ada bahasa dendam. Sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Kata orang Garut sadumuku karang dempak. Tapi karupku padung rap kulemah kadgu urugan tanah berem mau dihampura. Ini empat-empatnya ini Betawi, saya Sunda sendirian. Ini Betawi semua ini, saya dikeroyok ini sebenarnya. Saya tidak akan memanfaatkan kamu kata orang Bogor. Nauzubillah. Orang yang demikian orang yang rugi. Orang demikian orang yang tidak akan mendapat keuntungan di hadapan Allah. Makanya pantas orang yang pandai memaafkan itu derajatnya paling tinggi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Demikian firman Allah. Dan bersegeralah kalian pada ampunan Allah dan surga Allah. Yang luasnya surga Allah meliputi luasnya bumi dan langit. Untuk siapa? Untuk jamaah al-wafa. Tapi yang punya kualifikasi lil muttaqin, orang al-wafa yang punya derajat takwa. Puasa mencetak manusia menjadi la'allakum tattaqun. Mana ciri orang bertakwa? Kata Allah dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah mereka yang bisa menginfakkan sebagian hartanya pada saat lapang dan miskin. Pada saat lapang dan sempit. Jangan bukan dengan harta saja. Senyum saja sedekah. Berbuat baik pada orang dengan sikap sehingga orang juga menjadi suka pada kita juga adalah sedekah. Nah itu yang pertama. Orang yang mendapat ampunan dan surga Allah. Yang kedua wal kadhiminal ghaidha kata Allah. Adalah orang-orang yang suka menahan marah. Ibu suka marah? Bapak suka marah? Nah kata Kiai Haris Hakam tadi konslet juga orang kalau tidak punya rasa marah. Saya mah soleh, digigit anjing juga gak marah, diinjak kaki juga gak marah. Tidak normal jadi manusia. Salah satu manusia disebut normal dia punya rasa marah. Tetapi dalam Al-Quran orang disebut orang yang mendapat derajat takwa bukan yang tidak suka marah. Tapi ketika dia marah dia tahan marahnya. Laisa syadidu bisyur'a walakinna syadidu ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab kata Rasul. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa membawa beban banyak, beban besar, beban yang berat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya manakala dia sedang amarah, sedang marah. Makanya belajarlah jadi orang yang takwa yang bisa menahan marah. Yang ketiga nih tertinggi nih. Wal afina 'anin nas. Orang yang disebut orang yang bertakwa itu orang yang bisa yang memaafkan orang lain.
Bukan meminta maaf, tapi memaafkan orang lain. Jadi bagaimana kita setelah puasa ini menjadi manusia yang suci dan disucikan oleh Allah. Salah satunya bagaimana kita bisa mampu memaafkan orang lain. Awas, nanti ada orang-orang yang muflis, kata Rasul. Muflis itu orang bangkrut. Kata Rasul pada sahabat, tahukah kamu orang bangkrut? Kata sahabat, yang tidak punya dirham dan dinar mungkin Rasulullah. Kalau kata orang kita mah yang bangkrut, jualannya bangkrut, dagangnya bangkrut, apanya bangkrut. Tani tinggal daki, dagang tinggal hutang, begitu mungkin. Kata Rasul, bukan yang begitu. Terus yang bangkrut itu siapa ya Rasulullah? Mereka yang datang dengan semua amal solehnya. Dia datang dengan puasanya, dia datang dengan sholat malamnya, dia datang dengan sodakohnya. Tapi dia juga membawa kesalahan pada orang lain. Dia mencela si Anu, dia memaki si Anu, dia menyakiti hati si Anu, dia menumpahkan darah si Anu, dia memukul si Anu, dia memakan harta si Anu yang bukan haknya. Maka mereka akan menjadi orang bangkrut karena kebaikan. Dia akan dipindahkan pada orang yang dicacinya, akan dipindahkan pada orang yang dimakinya, akan dipindahkan pada orang yang dirugikannya. Dan jika habis amalnya, amal kebaikannya, kejelekan dari di mereka ditimpakan pada kita. Dan dalam hadis Muslim ditutup dengan bahasa, dia akan dihempaskan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, dosa kita mah tidak bisa diwariskan kepada anak kita. Makanya hati-hati, ibu jangan sampai menyakiti suami, suami jangan sampai menyakiti istri. Ya, sudah minta maaf pada suaminya? Ini hari kedua nih. Kalau minta belanjanya kan dari tanggal 2 Ramadan. Bapak, mana buat belanja? Nuntut dari sekarang, nanti mah capek. Penuh lagi pasarnya juga. Oh, baru tanggal 2 Ramadan. Sekarang meminta maafnya sudah lebih dulu kemarin atau tidak? Kalau belum, lakukan mumpung masih hari kedua. Insya Allah hati suci adalah hati yang sudah pandai bisa memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Jujun. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, pada prinsipnya segala perbuatan berawal dari apa yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan hati. Perbuatan buruk akan ditampakkan dari hati, perbuatan baik ditampakkan dari hati. Dan hati yang baik tandanya adalah gampang memaafkan. Berbicara tentang memaafkan ada kaitannya dengan urusan silaturahmi. Orang yang sering memutuskan silaturahmi berarti bisa dipastikan dia orang yang susah untuk memaafkan. Itulah yang nanti akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesiaku spesial Idul Fitri, dan dalam segmentasi berikut ini kami persilakan kepada Kiai Haji Sumarno Syafi'i untuk memberikan nasihat kepada kita bersama berkaitan dengan keutamaan silaturahim. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bimasyatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-Mukarramun, akhi fillah, Kiai Haris Akam, Kiai Jujun Junaidi, Ananda Fatmi Salim, dan juga Ananda Ustaz Fikri Haikal, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, segenap para pemirsa Damai spesial Lebaran dimanapun Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu lakum minal a'idina wal faidin. Saya sampaikan selamat hari raya Idul Fitri di hari yang kedua ini. Walaupun kita masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, tentunya masih terkenang dan teringat bagaimana perjalanan Ramadan. Karena tidak akan ada hari raya Idul Fitri kalau tanpa Ramadan. Harapan yang besar Allah kepada kita justru dengan Allah datangkan Ramadan. Terkadang harapan itu pudar, harapan ini hilang ketika Ramadan itu pergi, datang Idul Fitri pada lupa diri. Betul apa betul? Yang sibuk dengan makanan, iya.
yang sibuk dengan jalan-jalan pasti, yang sibuk dengan cari hiburan kemana-mana sudah tidak pernah ditinggalkan, sampai-sampai lebih mementingkan yang namanya berkunjung ke kebun binatang ketimbang berkunjung ke rumah saudara. Itu sekedar hiburan, is okay. Tapi ada nilai yang wajib setelah Ramadan. Apa yang disampaikan tadi, bulan pembersih Ramadan. Bulan yang namanya kita meningkatkan amaliyah ibadah kita justru Ramadan. Sampai bulan itu dikatakan bulan suci. Untuk apa? Mensucikan diri kita karena dosa kita ada 3. Dosa kita kepada Allah, Ramadan kita menangis, Ramadan kita memohon, Ramadan kita minta ampunan. Maka di Ramadan ada syahrul rahmah, ada syahrul maghfirah, ada syahrul yang dikatakan idkum minan nar. Di Ramadan yang 10 pertama kita diberikan minta rahmat dari Allah biar hati kita pada jinak. Kenapa Pak bisa manusia hatinya bisa pada jinak? Karena manusia kalau sudah yang namanya yang rakus, manusia itu yang hatinya ini yang membuat jadi ke manusia itu berang, bukan karena wajahnya, tapi karena hatinya. Hati yang garang membuat jadi manusia itu galak. Belum tentu orang yang bahasanya kasar itu galak. Tapi kadang-kadang kalau memang hatinya rusak, hatinya ini jelek, walaupun lembut bahasanya, manis omongannya, nyesekin tingkah lakunya. Sakit kan Bu? Untuk apa kau berkata cinta, tapi di balik itu kau mendusta? Maka awas, jangan tergoda dengan kata-kata yang manis. Lebih baik kau berkata adanya, asalkan engkau setia. Masya Allah, dosa datang dari sini Pak. Sebab ini tangan mau bikin dosa dari mana? Yang dorong hati. Inna fil jasati mudghah idza salatil jasad. Wa idza fasadatil jasad. Kalau memang yang namanya hatinya rusak, tangan bisa bikin kerusakan, mata bisa rusak. Maka itulah begitu 10 hari yang kedua kita mohon ampun kepada Allah. Kita minta ampunan kepada Allah. Bagaimana Pak? Dosa kita sebanyak apapun, Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun. Malam yusrik billah, selagi kita tidak dualisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar kita Ramadan diterima oleh Allah. Punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia pasti punya dosa. Jangankan bajingan, jangankan preman, jangan penjahat, jangankan pejabat, ustadz, kiai pasti punya dosa. Jangan merasa suci, jangan. Oleh karena itu di dalam hari raya Idul Fitri pas hari kedua hari kita pembersihan. Dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah selama kita bulan Ramadan. Yang ketiga, dosa antara kita dengan kita, dosa antara sesama. Tadi sudah dibahas, nanti akan ada muflis. Orang yang paling pailit bukan orang yang mereka nggak bisa bayar kredit. Orang yang pailit bukan orang yang nggak bisa bayar utang. Orang yang pailit bukan orang yang diputuskan pengadilan sebagai pailit. Tapi justru orang yang pailit, orang yang dia berpuasa, dia zakat, dia sodako, dia pergi haji. Tapi di sana ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, habis gugur semua, salatnya dimakan sebulan, ibadahnya diambil sebulan, yang nama hajinya diambil sebulan, sodakonya diambil sebulan, semuanya habis. Apa sebabnya? Karena gara-gara pernah nyakitin orang. Satu doang. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Ibu bapak bagaimana ceritanya kita kenal Sayyidina Ukasha. Kenapa sampai Ukasha sampai ada yang namanya wiridannya? Siapa yang gak kenal Ukasha? Lihat sahabat Nabi. Rasul tertati-tati berangkat sholat berjamaah terakhir. Akhir salam Nabi berdiri depan jamaah. Ketika Rasulullah berdiri semua jemaah bertunduk. Apa kata Nabi? Ma minkum, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah teraniaya
sebelum aku nanti disiksa oleh Allah, silakan balas. Karena aku tidak akan ada arti apa-apanya di hadapan Allah kalau kalian yang pernah aku sakiti tapi kalian tidak pernah memaafkan aku. Ukasa tiba-tiba berdiri. Begitu Ukasa berdiri, kaget semua. Saat itu akhirnya semua sahabat Nabi melihat Ukasa. Bahkan apa yang dimintakan oleh Ukasa, ya Rasulullah, akulah di antara orang yang pernah engkau sakiti. Dengan apa engkau menyakiti aku? Di waktu satu peperangan, engkau mencambukkan ontamu, cambuk itu mengenai tubuh aku. Sekarang saatnya kalau engkau meminta maaf dariku, aku harus bisa membalas tubuhmu. Masya Allah saudara-saudara. Itu yang namanya sahabat Nabi Abu Bakar, tentu orang yang menjadi sahabat yang pertama dan dia juga menjadi mertua Rasul. Merasa terusik perasaannya. Belum lagi Umar ibn al-Khattab, belum lagi Utsman bin Affan, belum lagi Ali bin Abi Thalib sang menantu. Semuanya pasti marah dan garang. Tapi Rasul, apa Nabi bilang? Ini urusan saya, bukan urusan kalian. Artinya kalau kita punya urusan dengan orang gak bisa digantikan oleh orang lain. Makanya di sini hari raya bertepatan. Untuk apa saudara? Kita saling merekatkan di antara apabila ada kesalahan. Yang utama adalah kita minta ridho, kita minta maaf, kita minta ampunan. Kalau sudah kita minta maaf, orang itu mau maafin atau tidak urusan dia. Tadi dibilang yang mulia itu adalah orang yang memberikan maaf. Ibu-ibu maafin suaminya enggak? Ridho sama suaminya enggak? Bapak-bapak maafin istrinya enggak? Ridho sama istrinya enggak? Kalau sudah ridho sama ridho, memaafkan, silaturahmi, komunikasi jalan dengan baik. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang memberikan gambaran kepada kita betapa salah satu bentuk fitrah adalah saling memaafkan. Pada prinsipnya kita adalah diciptakan dari sosok yang satu, kita diikatkan menjadi saudara, tetapi ternyata dunia mampu mencerai berikan kita. Padahal kita sudah tahu bahwa ada satu hal yang harus kita pahami, fitrah pun ternyata juga ada fitrah persaudaraan. Bagaimanakah memaknai fitrah persaudaraan? Ustadz Fahmi Salim akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Indonesiaku spesial Idul Fitri, dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Fahmi akan memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah puasa mampu mengembalikan kita menjadi pribadi yang fitrah. Nah, fitrah ternyata bukan untuk diri kita sendiri, ada istilah fitrah persaudaraan. Bagaimanakah memaknainya? Silakan Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para guru, para alim, para asatidzah yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Panjang umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasul, dan insyaallah mudah-mudahan sampai akhir hayatnya kita semua mendapatkan pencerahan, bimbingan, mau'izah hasanah, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri
dimanapun berada, kita sudah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena yang paling penting, paling utama misi kita hidup di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah itu harus terus mewarnai dalam seluruh aktivitas kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mencharge, untuk kita mempertebal, untuk kita meningkatkan komitmen kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi juga melanjutkan kualitas ibadah itu di bulan-bulan berikutnya. Setuju? Nah, kembali kepada fitrah. Tadi sudah diterangkan oleh guru-guru kita bagaimana fitrah, bagaimana kita harus saling memaafkan, bagaimana kita harus saling menggembirakan kepada sesama. Dan ada satu hal yang sering kita lupakan di hari Idul Fitri ini, yaitu kita harus menyambungkan bukan hanya tali silaturahim, tetapi juga harus memperkuat fitrah persaudaraan. Kenapa persaudaraan ukhuwah itu disebut sebagai fitrah? Karena dia adalah pangkal awal yang mengikat seluruh umat manusia. Coba tengok hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dulu manusia ini semuanya adalah satu ikatan. Satu diikat oleh Allah sebagai sama-sama berasal keturunannya dari siapa? Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dan Hawa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita ini apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, bahkan apapun tidak melihat perbedaan antara ormas di antara kita umat Islam, kita sesungguhnya awalnya adalah berada di dalam ikatan ukhuwah basyariyah. Kanan nasu ummatan wahidah. Apa yang menyebabkan lalu kemudian persaudaraan ini rusak? Bukan karena agama yang menyebabkan perpecahan, bukan agama yang mendorong kita untuk baku hantam, baku bunuh, tetapi yang menjadi penyebab umat manusia yang tadinya satu itu, mereka kemudian hancur, berpecah belah karena didorong oleh apa yang disebut dalam Al-Quran tadi, ayat 213 Al-Baqarah, baghyan bainahum. Karena didorong oleh rasa dengki. Yang kedua, Allah menyebut di dalam surat Yusuf ayat 100. Ketika berbicara tentang persaudaraannya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah Allah uji Nabi Yusuf dengan berbagai macam ujian. Dari kecil sampai dewasa. Begitu besar ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ujungnya lihat. Ayat 100 surat Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh jaa'a bikum minal badwi wa jaa'a bikum minal badwi wa qad ahsana bi idh jaa'a
Wa jaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang menyebabkan pecahnya, rusaknya persaudaraan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang menjadi otaknya? Siapa yang menjadi mentornya? Siapa yang menjadi penggeraknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah syaitan. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setanlah yang merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Maka ketemu ini. Setan penggeraknya, alatnya setan untuk menggoda manusia supaya mereka berkelahi, supaya mereka berpecah belah, supaya mereka saling memusuhi, itu adalah dengan menebarkan rasa permusuhan yang disebabkan oleh dengki. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah ingin selamatkan fitrah manusia ini. Bagaimana cara Allah menyelamatkan fitrah manusia? Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan, sekaligus membawa kitab suci untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, kita tidak akan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayo di hari Idul Fitri ini kita tingkatkan persaudaraan di antara kita. Ayo kita jaga fitrah persaudaraan ini, mulai dicontohkan dari para pemimpin, para wakil rakyat, dan rakyat kita yang mayoritas beragama Islam. Ayo, jangan sampai kita saling memusuhi dan saling membenci, padahal kita punya ikatan yang suci, yaitu ikatan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kami masih menyimpan satu segmentasi lagi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fikri. Beliau akan menyampaikan kaitan antara apa yang kita lakukan, segala bentuk peribadatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan mencapai satu titik yang paling utama, yaitu mencapai derajat takwa. Tetaplah bersama kami dalam Irsaku spesial Idul Fitri. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dalam Irsaku spesial Idul Fitri. Ketika kita berbicara tentang kualitas sebuah lulusan madrasah, ada saja yang nilainya biasa-biasa saja, ada bahkan yang tidak lulus karena buruk, tetapi ada sebuah penilaian yang predikat tertinggi. Demikian juga dengan predikat yang disematkan bagi orang yang telah berhasil secara sempurna melampaui ujian demi ujian di bulan suci Ramadan, yaitu predikat takwa. Bagaimanakah menjelaskan hal ini? Kami persilakan Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Haris Hakam, Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi, Bapak Kiai Haji Sumarno Safi'i, Bapak Kiai Haji Fahmi Salim, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Walaupun ibadah yang diperintah bervariasi cara dan bentuknya, tetapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Ibadah-ibadah itu bukan cuma sekedar kewajiban, tapi juga sarana dalam membentuk, membangun, dan menyucikan jiwa. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, Ramadan misalnya, yang baru saja kita lalui, mengantarkan pelakunya kepada predikat takwa.
Orang yang bertakwa gampang barometernya, satu aja. Enggak gengsi untuk minta maaf, enggak ego untuk memberikan maaf. Minta maaf susah, memberi maaf jauh lebih susah. Tapi kalau Ramadannya kemarin berhasil, insya Allah ikhlas melakukan ini. Kita lihat misalnya contoh dan panutan teladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu malam karena Nabi ngajarnya kebangetan larut, pulang, ketok pintu sampai 3 kali, istrinya enggak bukain. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai 3 kali ngetok pintu rumah kagak dibukain sama istrinya. Apa yang dilakukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gelar sorban, tidur ngeletak di depan pintu rumahnya sampai 1/3 malam yang akhir. Ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, pulang gak dibukain pintu sama istrinya. Gelar sorban, tidur sampai 1/3 malam yang akhir. Luar biasanya. 1/3 malam istrinya bangun, bukain pintu, kaget suaminya tidur di depan. Dibangunin, bang pindah tidurnya ke dalam. Apa jawab Nabi? Maafkan saya, semalam saya pulang terlalu larut. Nah inilah hatinya jernih sehingga enggak ego, enggak gengsi untuk minta maaf dan memberikan maaf. Bulan Syawal inilah kita punya salah dengan teman-teman, kita punya salah dengan orang lain. Jangan ragu, jangan gengsi untuk minta maaf dan memberikan maaf. Itu jadi lem perekat. Kenapa? Didikan Ramadannya berhasil. Keluar dari bulan Ramadan, dia berdiri di atas landasan silaturahmi. Saya ingin menyampaikan satu riwayat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam kitab As'adur Rafiq diceritakan dulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena kebangetan kaya, nih orang bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Cari-cari di kampungnya, ada orang kaya namanya Fulan. Fulan, saya titip uang sama kamu, saya mau pergi haji. Ntar selesai haji saya pulang, saya ambil lagi duit saya. Kata Fulan, Pak, Bapak berangkatlah ibadah haji dengan khusyuk. Pulang ambil lagi duit Bapak, insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Berangkat nih orang kaya, tenang hatinya. Selesai ibadah haji, orang kaya ini pulang. Langsung ke kampung nyari rumah Fulan. Ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai 3 kali beri salam, pintu rumah Fulan enggak dibukain. Tetangganya sebelah rumah ngasih tahu, Pak, cari siapa? Saya nyari Fulan, Mas. Maaf Pak, Fulan itu baru beberapa hari lalu meninggal dunia. Meninggal? Iya Pak. Mas tahu enggak Fulan ini punya saudara apa enggak? Saya enggak tahu Pak. Mas tahu nggak Fulan nyimpen duit saya di mana? Apalagi itu saya nggak tahu urusannya Pak. Ini orang kaya gelisah, resah. Bagaimana urusannya ini? Fulan saudara kagak punya, naro duit saya juga tetangganya kagak tahu. Ini cara jalan keluarnya bagaimana ini? Dalam hati yang resah dan gelisah, orang kaya ini datang ke seorang ulama. Lapor, Tuan Syekh, kemarin waktu saya mau pergi haji, saya titipin uang sama Fulan. Begitu saya selesai haji, saya ke rumah Fulan, tetangganya ngomong Fulan baru beberapa hari lalu meninggal dunia. Jalan keluarnya bagaimana ini? Orang gak ada yang tahu keluarganya di mana. Walhasil Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuan Syekh tersebut mengatakan kalau memang Fulan ahli ibadah, dia
akan ada sautan. Kalau memang dia ahli ibadah, kamu balik lagi ke Mekah, panggil dia di tepian sumur Zam-Zam. Kalau emang dia ahli ibadah, nanti ada sautan dari situ. Rupa-rupanya orang kaya ini balik ke Mekah, manggil fulan, nggak ada sautan dari sumur Zam-Zam. Kata ulama tersebut, kalau nggak ada sautan, kamu ke Yaman. Di Yaman tuh ada sumur Burnut. Kalau memang fulan sedang diazab di alam kuburnya, nanti dari dalam sumur Burnut ada yang nyautin. Walhasil Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sumur Burnut lah sautan yang didengar oleh orang kaya. Orang kaya ini terkejut. Apa hasilnya? Rupanya si fulan ketika di alam dunia memutus silaturahmi kepada keluarganya. Orang kaya tersebut mencari keluarga fulan. Setelah dikasih tahu bahwa fulan sedang diazab di alam kubur, saudaranya tersebut pernah diputus silaturahminya, lalu dia memaafkan atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan fulan. Bapak Ibu, dari riwayat singkat yang saya sampaikan ini, sungguh azabnya jadi orang yang memutus silaturahmi. Jangankan di akhirat nanti, hidup di tengah kampung, hidup di tengah masyarakat kita, kalau jadi orang yang suka ngadu domba, pertama Ramadannya jelas tidak berhasil. Yang kedua, orang yang punya sifat seperti ini, memecah belah, tidak menjaga silaturahmi, lambat laun akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Ramadan yang kita sudah lalui, Allah berikan kita kesempatan, Allah rontokkan, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Lalu di luar bulan Ramadan kita diberikan kekuatan untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Terlebih adalah sifat silaturahmi di antara kita. Ini saja, terima kasih. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah berbagi ilmu dan nasihat dalam kesempatan kali ini. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, kemudian juga Ustadz Fahmi Salim, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, dan juga Kiai Jujun Junaidi dan Kiai Haji Haris Hakam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi tentu saja menjadi penyemangat bagi kita untuk tidak pernah lelah meningkatkan kualitas keimanan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, spesial Idul Fitri. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi tentu saja akan memberikan manfaat bagi kita, dan insya Allah kita akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita hingga kita dipertemukan insya Allah nanti di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Jami Al-Wafa Ponpes Al-Fitian Boarding School Mekarsari Cilengsi Bogor. Sekaligus saya Agung Izulhaq mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin berkualitas di bulan-bulan selanjutnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul
الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورفعة إلى الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.